Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Sehat? Sehat Pak. Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Dan ingat, terapkan protokol kesehatan. Jaga kondisi agar tetap sehat selalu ya. Saya akan mengecek kehadiran dulu. Semua siswa sudah hadir? Satu kurang matnya Pak. Sambil jalan nanti kalian tolong mengisi daftar hadir pada grup WhatsApp yang sudah Pak Guru share. Sebelum kita memulai kegiatan kita di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Lofa atau Watrilma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dua matriks. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini apa? Kalian diharapkan dapat yang pertama menemukan konsep operasi perkalian dua matriks, menghitung perkalian dua buah matriks berordo 2 kali 2 dengan benar, menghitung perkalian dua matriks berordo 3 kali 3 dengan benar, menggunakan konsep operasi perkalian dua matriks untuk menentukan solusi dari masalah nyata. Tahapan pembelajaran kita yang akan kita lalui adalah nanti kalian akan mencermati masalah dan membuat pertanyaan, kemudian menyelesaikan masalah dengan berdiskusi kelompok, nanti ada presentasi. Kemudian teknik yang akan digunakan dalam penilaian ini, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi untuk pembelajaran kita di saat ini, kalau kalian menguasainya dengan baik, maka nanti kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan cara yang lebih sederhana. Lalu yang berikut, kalian mampu melakukan proses enkripsi untuk membaca pesan kriptografi dalam dunia militer. Masih ingat tentang sistem persamaan linear? Ternyata persoalan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear ini bisa diselesaikan dengan konsep operasi perkalian dua matriks. Di sini ada gambar. Nando, kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang gambar tersebut? Yang saya pikirkan adalah gambar yang besar itu merupakan pembuatan alat musik. Berkaitan dengan gambar tersebut, ada satu masalah kontekstual kita akan pecahkan dalam proses diskusi di saat ini. Nah, kelompok diskusi yang kemarin sudah Pak Guru bagi dan sudah membentuk grupnya masing-masing. Setiap kelompok silakan berdiskusi di grupnya masing-masing, grup kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi mengenai persoalan tadi. Persoalan tersebut ada di LKPD yang kemarin sudah saya share. Silakan masing-masing kelompok, ketua-ketua kelompok tolong mengkoordinir teman-teman selesaikan persoalan yang ada pada LKPD tersebut. Kelompok 2 ada yang sudah mengerjakan. Ayo semangat yang lain. Kelompok 3 sudah? Ya, kelompok 1 sudah mulai aktivitas ya. Waktu diskusi 25 menit. Sepertinya kelompoknya Sandy atau kelompok 2 sudah mengirim jawabannya. Kelompok 3 sudah ya. Ada yang sudah kirim. Oke, waktu selesai ya. Kelompok 3 saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Banyaknya tifa yang dijual pada toko Banda Neira adalah 20 buah. Banyaknya gong yang dijual pada toko Banda Neira adalah 15 buah. Dan juga banyaknya suling yang dijual pada toko Banda Neira adalah 30. Banyaknya tifa yang dijual pada toko Ayu adalah 32. Banyaknya gong yang dijual pada toko Ayu adalah 12 buah.
Dan banyaknya suling yang dijual pada toko Aiwa adalah 35 buah. Berikutnya banyaknya tifa yang dijual pada toko Charlie adalah 28 buah. Banyaknya gong yang dijual pada toko Charlie adalah 10 buah. Dan banyaknya suling yang dijual pada toko Charlie adalah 42 buah. Harga satu tifa adalah 150.000 dan harga gong adalah 300.000 rupiah dan harga suling adalah 55.000 rupiah. 20, 15, 30, terus 32, 32, 12 dan 35 dan 28, 10 dengan 42 itu adalah kita buat ke dalam matriks, itu adalah matriks G. Matriks H itu adalah harga dari gong, tifa dan juga suling. Jadi hasil pendapatan dari toko Bandai Nira adalah Rp9.150.000. Besar pendapatan dari toko Aiwa adalah Rp10.325.000 dan besar pendapatan daripada toko Charlie adalah Rp9.510.000. Besar pendapatan ketiga toko tersebut dituliskan dalam bentuk matriks. Di sini matriksnya kita simbolkan dengan huruf F. Jadi kita buat matriksnya menjadi matriks F sama dengan Rp9.150.000, Rp10.325.000 dan Rp9.510.000. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari matriks F didapat dari matriks G dan H, di mana matriks G dan matriks H dikalikan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, silakan. Pak, saya mau bertanya berapa pendapatan dari toko Aiwa, Pak? Jadi besar pendapatan dari toko Aiwa itu Rp10.325.000. Kita kan berbeda sih. Hasil yang saya dapat kemudian ditambahkan, dijumlahkan semua, hasilnya adalah Rp3.324.000. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok 1 mungkin agak sedikit keliru, tapi coba diperiksa Rp4.800.000 kalau ditambahkan dengan Rp3.600.000 hasilnya adalah Rp8.400.000, sudah lebih dari hasil kalian. Mungkin dari tanggapan dari kami. Bagaimana kelompoknya Sandy? Pak, ya. Kelompok Sandy. Iya. Coba kelompoknya Balak coba dihitung ulang. Kelompoknya Sandy Pak. gimana? Beda atau sama dengan mana? Kelompoknya siapa? Pendapatnya sama dengan Kak Whitney. Sama dengan Whitney. Kelompoknya berapa? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3, Pak. Sama dengan Siapa setuju, Pak? Ya, oke. Jadi sebenarnya Rp10.325.000 ya? Ya. ya Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada yang berbeda lagi mungkin kelompok 2? Ada yang berbeda? Jadi yang saya kerjakan di sini, kesimpulannya banyak alat dan harga alat dari ketiga toko tersebut memiliki nilai dan harga yang berbeda juga dengan hasilnya. Maka pada ketiganya digabungkan atau disebelahkan sehingga memiliki besar pendapat dari ketiga toko tersebut, yaitu sebesar Rp28.985.000. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kami kelompok 1 setuju dengan kesimpulan yang diberikan oleh kelompok. Dari hasil penyelesaian masalah kontekstual tadi diperoleh seperti ini. Matriks yang tadi kalian bilang menyatakan banyaknya barang, banyaknya alat kesenian. Ketika dikalikan dengan banyak harga
matriks yang menyatakan banyaknya harga alat kesenian tersebut, maka akan menghasilkan matriks. Hasil matriksnya adalah matriks yang menyatakan besar pendapatan. Banyaknya kolom, matriks pertama sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah baris matriks kedua ya. Sehingga tinggal kita ambil hasilnya adalah diperoleh dari karena kolom dan baris sama, maka tinggal kita ambil di matriks pertama ini punya baris dikali dengan ordonya itu dikali dengan kolom di matriks kedua. Jadi hasilnya diperoleh dari, perhatikan hasilnya diperoleh dari baris pada matriks pertama dikali dengan kolom pada matriks kedua. Kalian bisa cermati bahwa setiap entry baris pada matriks pertama berkorespondensi satu-satu dengan setiap entry kolom pada matriks kedua. Maksudnya itu setiap elemen kalau matriks pertama, ketika di baris pertama kita kali dengan kolom pertama pada matriks kedua, kemudian matriks sesuai dengan jumlah baris ya, jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi setiap itu berkorespondensi satu-satu dengan setiap entry kolom pada matriks kedua. Nah, seandainya terdapat satu saja entry baris ke-1 pada matriks pertama tidak memiliki pasangan dengan entry kolom ke-1, artinya kalau ada elemen yang tidak punya pasangan, maka operasi perkalian itu tidak dapat dilakukan. Bisa nanti tolong kerjakan latihan-latihan soal yang ada pada itu bahan ajar ya. Ada untuk penilaian di saat ini bukan uji kompetensi, untuk mengukur ke tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang barusan disampaikan. Di sini kalian boleh klik link ini. Silakan klik link ini untuk mengerjakan soal. Jadi hasil dari kegiatan kita di saat ini nanti kita lihat hasilnya pada uji kompetensi. Hasil dari pembelajaran ini saya minta kesediaan kalian untuk merefleksi diri dalam bentuk refleksi. Nanti refleksinya tolong masing-masing boleh mengisi sesuai dengan apa yang dirasakan ya, apa yang dialami. Saya kirimkan link untuk kalian merefleksi diri. Selanjutnya nanti akan saya informasikan siapa-siapa saja yang remedial, siapa saja yang nanti sudah tuntas untuk diberikan pengayaan. Demikian pembelajaran kita. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang determinan matriks. Ya. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita di saat ini. Saya harap semua bisa tetap belajar, bahan ajarnya tetap dipelajari ulang. Soal-soal latihan yang ada dikerjakan. Demikian pembelajaran kita di saat ini. Sebelum mengakhirinya, saya minta kesediaan salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sedang doa. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang untuk kita sekalian. Shalom, Pak.